Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kyai Haji Mutwakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Unzah, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Dan yang terhormat kepada dosen pengampu Al-Ustadzah Salamah Eka Susanti. Nama saya Masruratun Nikmah dari kelompok 8 kelas 3B Prodi PAI Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh pendidikan, perspektif Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Syafi'i. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan yang matang untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendukung peserta didik dalam mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kekuatan spiritual, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Dan secara etimologi, kata pendidikan berasal dari bahasa Latin ducere yang berarti menuntun atau mengarah. Hal ini menggambarkan pendidikan sebagai proses yang menuntut individu untuk berkembang dan memahami diri serta lingkungan mereka dengan lebih baik. Pendidikan mencakup berbagai tahap, mulai dari prasekolah hingga perguruan tinggi dan dapat berlangsung sepanjang hayat, baik di sekolah formal, keluarga maupun masyarakat. Pendidikan bisa dilakukan secara mandiri atau dengan bimbingan orang tua dan pendidik. Selanjutnya, adapun fungsi pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Berarti pendidikan di sini yaitu bertujuan untuk membekali seseorang dengan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang diperlukan agar dapat berkontribusi dengan baik dalam kehidupan sosial. Yang kedua, yaitu mengembangkan bakat dan keterampilan individu. Berarti pendidikan di sini bertujuan untuk membantu seseorang mengenali dan mengasah bakat serta keterampilan yang dapat dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendidikan, individu diberi kesempatan untuk memperdalam kemampuan yang mereka miliki dan memperoleh keterampilan baru yang bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga, yaitu melestarikan budaya dan nilai-nilai sosial. Berarti pendidikan di sini berperan dalam menjaga, mengajarkan, dan meneruskan tradisi, adat, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yang keempat, yaitu menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Berarti pendidikan di sini juga mengajarkan pentingnya keterlibatan dalam kegiatan politik, seperti memilih dalam pemilu, menyuarakan pendapat, serta menghormati perbedaan dan toleransi. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan memajukan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan juga merupakan suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, mulai dari kandungan sampai beranjak dewasa, kemudian masa tua. Dan menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik untuk mengembangkan jasmani dan rohani peserta didik, yang bertujuan membentuk kepribadian yang utama. Adapun unsur-unsur dalam pendidikan yang meliputi pertama, yaitu usaha atau kegiatan yang bersifat bimbingan yang dilakukan dengan kesadaran.
Kedua, yaitu pendidik sebagai pembimbing atau penolong. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik yang menerima bimbingan. Keempat, yaitu bimbingan yang memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir yaitu alat atau sarana yang digunakan dalam proses pendidikan. Selanjutnya di sini yaitu adapun pendidikan perspektif Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya di sini kami akan jelaskan biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Dengan nama lahir Raden Maswerdi Surjaningrat, Ki Hajar Dewantara merupakan pelopor pendidikan di Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, beliau tetap memperjuangkan pendidikan untuk kaum pribumi dan mendirikan perguruan taman siswa pada tahun 1992. Selain itu, Ki Hajar juga aktif dalam bidang politik. Namun pada tanggal 26 April tahun 1959 beliau wafat. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses enkulturasi atau penyerapan budaya untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur kepada generasi penerus dengan tujuan memajukan bangsa secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku budaya, status ekonomi ataupun sosial yang didasarkan pada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. Ki Hajar Dewantara mengamati pendidikan sebagai kebijakan yang tidak dibatasi oleh usia atau waktu belajar. Beliau memaparkan konsep pendidikan melalui pengajaran budi pekerti yang bertujuan mendukung kemajuan manusia secara batin dan lahir. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa dasar pendidikan Barat tidak cocok diterapkan di Indonesia karena bersifat keras dan perintah yang dapat merusak budi pekerti anak. Beliau menentang cara mendidik seperti ini dikarenakan tidak dapat membentuk kepribadian anak. Mengenai pelaku pendidikan, yaitu seorang pendidik dan peserta didik, Ki Hajar Dewantara mencetuskan 3 semboyan, yaitu yang pertama, ing ngarsasung tulada, kedua, ing media mangun karsa, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tuturi handayani. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia secara utuh untuk mencapai kemerdekaan lahiriah dan batiniah dengan pengajaran yang memerdekakan aspek jasmani manusia. Selanjutnya, pendidikan perspektif Muhammad Syafi'i. Sebelumnya akan kami jelaskan biografi Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah seorang tokoh pendidikan Indonesia yang lahir di Ketapang antara tahun 1893 dan 1896. Dan beliau wafat pada tanggal 11 November antara tahun 1966 dan 1969. Beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa dan kemudian dibawa ke Sumatera Barat oleh orang tua angkatnya, Ibrahim Marasutan dan Andu Khalijah.
untuk menetap di Bukit Tinggi. Adapun pandangan pendidikan menurut Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah tokoh pemikir Islam yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana dan pembentukan karakter moral. Muhammad Syafi'i mendorong integrasi antara ilmu pengetahuan umum dan nilai-nilai Islam untuk menciptakan individu yang berkarakter, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Menurutnya, guru berperan penting sebagai teladan dan inspirasi dengan membangun hubungan harmonis dengan siswa untuk menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kebenaran, dan kasih sayang, serta menyeimbangkan pendidikan agama dan umum. Muhammad Syafi'i juga menegaskan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kolaborasi ini diperlukan untuk menciptakan generasi yang holistik, baik dalam aspek intelektual, emosional, maupun spiritual, demi terbentuknya masyarakat yang beradab dan berkelanjutan. Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Syafi'i memiliki kesamaan pandangan dalam pendidikan, yaitu menekankan kemandirian dan pembentukan karakter. Ki Hajar Dewantara mengedepankan pendidikan berbasis kodrat alam, kebudayaan, dan nasionalisme melalui taman siswa. Sedangkan Muhammad Syafi'i memadukan ilmu pengetahuan umum dengan nilai agama melalui Indonesia Netherlands School yang disingkat dengan INS, dengan fokus pada kebebasan berpikir dan etika. Keduanya sepakat bahwa pendidikan harus bersifat holistik, mencakup pengembangan intelektual, moral, dan sosial. Ki Hajar menekankan metode pembelajaran aktif, sedangkan Muhammad Syafi'i menggarisbawahi pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Meski pendekatannya berbeda, keduanya berkontribusi pada pendidikan Indonesia yang berlandaskan kebangsaan, kemanusiaan, dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Syafi'i memiliki tujuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan potensi individu. Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang selaras dengan kodrat alam dan budaya, membimbing anak mencapai kebahagiaan pribadi dan sosial dengan kebebasan untuk berkembang sesuai potensinya. Muhammad Syafi'i mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan nilai Islam untuk membentuk individu yang cerdas secara intelektual dan berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan. Keduanya sepakat bahwa pendidikan harus holistik, mencakup moral, sosial, dan intelektual, dengan budi pekerti sebagai landasan utama. Tujuan mereka adalah menciptakan manusia yang seimbang secara intelektual dan moral, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Mungkin dapat disimpulkan dari keseluruhannya, yaitu pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki kekuatan spiritual, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.